Halo Freakers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode kelima. So, without any further ado, let's get into it. Di scene awal kita disuguhi dengan wali kota Choi yang sangat panik bergegas masuk ke dalam penjara untuk memberitahu jika Park akan dijebak atas 5 daftar nama klien dari Big Mouth. Ketika bertemu dengannya, wali kota Choi meminta izin kepada sipir untuk berbicara berdua dengan Park. Tetapi tampaknya kepala sipir tak mengizinkan hal itu. Ia justru mengajak Park untuk segera masuk ke dalam ruangan VIP agar permainan bisa segera dimulai. Di dalam ruangan, Park dengan begitu percaya dirinya duduk di hadapan Gong bersama para tahanan VIP. Gong sempat memuji tingkat kepercayaan diri Park yang begitu tinggi. Lalu setelah itu, tanpa banyak basa-basi, Gong meminta kepada Park untuk menyebutkan 5 daftar nama terhadap kliennya. Park tak bodoh, dirinya tak mau bergerak terlebih dahulu sehingga ia membuat suatu alibi untuk meminta wasit membuat sebuah peraturan. Akhirnya kepala sipir sebagai wasit mengambil 2 buah gelas berisi kertas. Ia menjelaskan kepada kedua belah pihak untuk menuliskan masing-masing nama daftar klien dari Big Mouth. Baik Gong maupun Park sama-sama mulai menulis di kertas kosong tersebut. Lalu setelah semua selesai, kepala sipir hendak membacakan terlebih dahulu daftar nama yang dituliskan oleh Gong. Di daftar pertama terdapat Oh Chang-soo, Hong Seok-wan, Cho Soo-yeon, Park Garam, dan yang terakhir adalah orang asing bernama Lucas Martin. Tanpa bergeming sama sekali, Park tetap terdiam menunggu giliran kertasnya untuk dibuka. Dan saat kepala sipir baru saja membuka kertas yang ditulis oleh Park, ia terkejut terdiam. Hal tersebut membuat Gong semakin penasaran. Kemudian ia merebut kertas tersebut dan saat Gong kembali membuka kertas milik Park, semua orang dibuat terkejut. Bagaimana tidak, karena di dalam kertas yang ditulis oleh Park terdapat daftar nama yang sama persis seperti apa yang telah ditulis oleh Gong. Bahkan daftar nama Park lebih lengkap karena seharusnya nama terakhir adalah Lucas Martins. Karena tak bisa mengelak, akhirnya Gong memang mengakui jika Park adalah seorang Big Mouth. Ia pun memberi ucapan selamat datang kepadanya di dunia yang asli. Saat Park berhasil memenangkan perjudian tersebut, salah satu sipir berteriak di seluruh penjara untuk mengumumkan bahwa Big Mouth berhasil memenangkan perjudian yang membuat semua napi yang memilih Big Mouth dalam berjudi bersorak gembira. Setelah itu Gong mulai membicarakan hal yang lebih serius, yaitu uang 100 miliar won miliknya yang telah dicuri oleh Big Mouth. Park tak mau mengaku, ia meminta terlebih dahulu bukti terkait dirinya yang mengambil uang tersebut. Lalu Gong menyebutkan satu nama, yaitu Peter Hong. Ia merupakan orang kepercayaan Big Mouth yang ditangkap setelah namanya terdaftar di DPO. Dan pada malam harinya, Peter menelpon Gong untuk memberitahu jika ternyata Big Mouth lah yang telah mengambil seluruh hartanya. Belum sempat Park menjawab, kepala sipir tiba-tiba mendapat telepon dari jaksa yang ingin memanggil Park untuk bersaksi. Dan ternyata panggilan itu bersamaan dengan tertangkapnya seorang Peter Hong, sehingga itu adalah kesempatan bagi Gong untuk membuktikan jika Big Mouth benar-benar telah mencuri uangnya. Di kantor kejaksaan, jaksa Choi mulai menginterogasi Peter terkait siapa itu Big Mouth dan mengapa ia bisa bekerja sama dengannya. Peter bercerita, suatu malam ketika dirinya frustasi dan hendak mengakhiri hidupnya di jembatan, ia tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal yang ingin menginvestasikan uang kepadanya. Awalnya Big Mouth menginvestasikan uang sebesar 500 juta won. Namun setelah beberapa hari, kelipatan bertambah menjadi 3 miliar won dalam 2 pekan saja. Jaksa Choi bertanya, apakah Peter pernah bertemu dengan Big Mouth? Peter menjawab, ia pernah bertemu dengannya sekali, tetapi ia tak bisa melihat wajahnya karena tertutup kaca serta hujan lebat malam itu. Lalu tiba-tiba saja jaksa Choi memperlihatkan foto dari Park dan memberitahu semuanya jika sebenarnya Park lah dalang di balik Big Mouth yang asli. Memang Peter tak bisa percaya begitu saja, namun ia juga tak memiliki alasan untuk tak mempercayai jika Park adalah seorang Big Mouth yang sebenarnya, karena ia belum bisa melihat wajah asli dari Big Mouth. Sementara itu, di pertemuan antara wali kota Choi dengan Gong, mereka berhenti sejenak ketika Gong bertanya apakah wali kota Choi yang memberi daftar klien tersebut kepada Park sehingga ia bisa memenangkan perjudian tersebut. Wali kota Choi mengelak karena Gong telah memberitahunya daftar nama klien yang ia berikan kepada Park adalah daftar nama palsu yang ia sengaja ciptakan.
Kemudian tiba-tiba Gong mendekati wali kota Choi dan mulai mencurigainya jika sebenarnya Choi lah dalang di balik Big Mouse. Mendapat fitnahan seperti itu membuat Choi marah dan mengelak semua fitnahan yang Gong berikan kepadanya. Kembali ke kantor kejaksaan, tak lama kemudian akhirnya Park tiba di ruangan. Semua telah siap untuk mendengarkan kesaksian mereka berdua terkait apakah benar Park adalah seorang Big Mouse. Tetapi sayang sekali, belum interogasi berjalan cukup lama, Peter yang memang memiliki penyakit diabetes tiba-tiba tak sadarkan diri diikuti dengan busa yang keluar dari mulutnya. Park terkejut melihat insiden tersebut. Ia berusaha menyelamatkannya dan mulai bertanya-tanya, apakah ini semua ulah dari Big Mouse? Gong Ji-hoon dan wali kota Choi yang kebetulan melihat insiden tersebut di balik kaca terheran-heran mengapa bisa di dalam kantor kejaksaan terdapat seorang mayat yang dibunuh. Kini Gong mulai mempercayai sedikit demi sedikit jika Park adalah Big Mouse yang asli. Dan istrinya yaitu Ko Mi-hong, orang yang diduga memiliki makalah Profesor So Jang-yu, adalah orang paling menakutkan kedua setelah Big Mouse itu sendiri. Di rumah sakit, Ko Mi-ho yang saat itu sedang bekerja tiba-tiba mendapat telepon dari Gong yang ingin bertemu dengannya di suatu restoran. Ko Mi-ho menganggap undangan tersebut sebagai suatu kehormatan sehingga ia dengan senang hati menerimanya. Setibanya Mi-ho di restoran tersebut, ia disambut baik oleh Gong Ji-hoon yang telah memesankan steak kepadanya. Tetapi Mi-ho menolak tawaran tersebut. Ia ingin Gong menjelaskan apa tujuan dirinya mengundangnya. Gong mulai menjelaskan bahwa ia mendengar jika Mi-ho memiliki makalah milik Profesor So dan suaminya adalah seorang Big Mouse. Kini Gong ingin membuat sebuah penawaran. Ia akan membayar sebanyak apapun yang Mi-ho inginkan demi makalah Profesor So tersebut. Mendapat tawaran yang sangat fantastis membuat Mi-ho cukup tergiur. Tetapi ia justru menolak secara mentah-mentah dan pergi begitu saja meninggalkan Gong. Tanpa mereka berdua sadari, ternyata wali kota Choi telah menyadap percakapan tersebut dan mendengar isi dari seluruh percakapan di antara mereka berdua. Sebelum Mi-ho pergi, Gong sempat mengancamnya jika Mi-ho akan berada dalam bahaya yang besar. Namun lagi dan lagi Mi-ho tak takut. Ia justru dengan santainya membalikan keadaan dengan memberitahu jika Gong lah yang akan berada dalam bahaya besar. Setelah keluar dari restoran, Mi-ho segera menelepon wali kota Choi untuk memberitahunya jika ia baru saja bertemu dengan Gong. Wali kota Choi tak berkata apa-apa. Ia hanya meminta Mi-ho untuk menjaga dirinya sendiri dan menghubunginya jika ia membutuhkan sesuatu. Scene kemudian berpindah pada pengacara Park serta ayah dari Mi-ho. Mereka berusaha untuk memecahkan kasus pembunuhan terhadap Profesor So dengan melacak kapan terakhir kali ia dan istrinya bertemu serta segala teori konspirasi yang tertera. Sayangnya, usaha mereka nihil sebelum pada akhirnya ayah Mi-ho menemukan sebuah foto yang janggal sebelum Profesor So tewas. Beberapa foto yang Profesor So miliki tampak seperti bukan suatu foto selfie, melainkan ada seseorang yang memotretnya. Dengan cepat, mereka berdua langsung menghampiri tempat di mana Profesor So mengambil foto tersebut, yakni Waduk Yongsan. Setibanya mereka di sana, mereka langsung menghampiri seorang penjaga yang mengetahui Profesor So. Ia memberi informasi jika memang Profesor So sering mendatangi tempat ini. Ia sering bersama seseorang wanita yang selalu memotretnya, dan ia yakin telah terjadi perselingkuhan di antara mereka berdua. Mendengar pernyataan tersebut membuat pengacara Park serta ayah dari Mi-ho terkejut. Kembali ke penjara, kini saatnya pembagian hasil dari perjudian yang telah Jerry lakukan. Ia membagikan secara perlahan kepada setiap napi yang telah memilih Park dalam perjudian tersebut. Setelah semua napi mendapatkan hasil, tersisa 50 kartu yang belum mengambil jatahnya. Lalu tiba-tiba ketua yang datang untuk membuat Jerry hendak membubarkan massa karena ia khawatir ketua yang akan marah. Tetapi tampaknya ketua yang meminta Jerry untuk tetap meneruskan pekerjaannya. Justru ketua yang tiba-tiba memberikan secari kertas bukti bahwa dirinya lah yang memasang 50 kartu demi kemenangan Big Mouse. Ia mengaku dalam dunia perjudian dibutuhkan insting yang kuat sehingga dirinya tak memilih pihak VIP. Sementara itu, Park serta VIP mulai melakukan sesi transaksi. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, VIP memberi 300 juta won kepada Park Chang-ho dipotong komisi 10% untuk kepala sipir. Namun nampaknya Park ingin sedikit bersedekah kepada kepala sipir dengan memberi bagian lebih kepadanya, agar ia bisa mendapatkan kebebasan seperti para VIP lainnya. Park juga menitipkan sejumlah uang untuk pesta pada seluruh penjara. Dengan uang yang dimenangkan oleh Park, seluruh napi berpenjara, berpesta dan makan enak. Mereka juga tak sungkan untuk mengagungkan nama dari Big Mouse saat Park tiba di ruang makan.
Ketika semua napi sedang meneriaki nama Big Mouse, Ketua Yang tiba-tiba berdiri, meminta semua orang untuk berhenti. Rupanya saat itu Ketua Yang ingin mengapresiasi kinerja dari Park dengan cara memberi tepuk tangan kepadanya. Lalu kemeriahan pun kembali berlanjut. Saat semua napi sedang berpesta, para PIV justru sedang berada di ambang kepanikan. Mereka khawatir jika Big Mouse akan membunuh mereka setelah Peter Hong tewas di hadapan Park sendiri. Mereka juga mulai meminta bantuan kepada Ketua Yang untuk melakukan sesuatu. Namun Ketua Yang menolak karena ia tak memiliki urusan dengannya. Lalu tiba-tiba saja Park beserta rombongannya datang. Mereka mencoba untuk mengganggu suasana VIP dengan memberitahu jika dirinya pun berhak untuk merasakan fasilitas tempat tersebut karena dirinya telah membayar ke para sipir. Kemudian Park meminta izin untuk berbicara dengan Ketua Yang. Sebelum berbicara dengannya, Park meminta kepada ketiga tahanan VIP untuk mengakui pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Profesor So, karena apapun yang hendak mereka lakukan akan tak berguna. Bahkan Park tak segan untuk mengancam mereka untuk membunuhnya jika mereka tak mau mengakui perbuatannya. Salah satu tahanan VIP yang sedang meminum anggur bahkan dibuat panik oleh Park yang memberitahu jika warna dari anggur tersebut berbeda dengan sebelumnya. Setelah berbicara seperti itu, Park keluar begitu saja bersama para rombongannya. Ia menjelaskan, kini dirinya akan melakukan apa yang Big Mouse lakukan dengan caranya sendiri. Hal yang pertama ia lakukan adalah menghampiri lapangan penjara untuk membentangkan sebuah banner mengenai Alkitab pengakuan dosa. Lalu dirinya mulai mengincar satu persatu tahanan VIP dengan cara yang unik, yaitu mereka menghipnotis salah satu tahanan VIP seolah-olah mereka telah membunuhnya. Padahal semua itu hanyalah rekayasa belaka dari Park. Kemudian Park juga menyetrum salah satu dari mereka yang menyebabkan tahanan VIP tersebut harus dibawa ke rumah sakit untuk menangani perawatan yang cukup serius. Saat Park sedang menyaksikan kejadian tersebut, ia mendapat panggilan dari sipir yang hendak memberitahunya jika seseorang telah mengunjunginya. Ternyata orang tersebut adalah wali kota Choi yang mulai bertanya-tanya siapakah Park sebenarnya, mengapa ia bisa bertindak hingga sejauh ini. Karena sepengetahuan wali kota Choi, Park hanyalah seorang pengacara yang inkompeten. Park hanya terdiam bengis. Ia menjawab bahwa ini semua adalah salah dari wali kota Choi yang telah menyeretnya ke dalam lumpur. Dan kini ia akan memburu orang-orang yang menganggap dirinya sebagai mangsa, lalu membunuhnya. Kemudian Park mulai meminta bantuan kepada wali kota Choi untuk membantunya memburu para predator tersebut. Wali kota Choi sempat hendak menghentikan aksi dari Park dengan cara memberitahu jika Miho sedang mengkhawatirkan dirinya. Terlebih kemarin, Gong Ji-hoon menghampiri Miho untuk memintanya menyerahkan makalah Profesor So. Mendengar Miho sedang dalam ancaman membuat Park marah. Ia meminta wali kota Choi untuk melindungi Miho apapun yang terjadi. Di rumah sakit, ketika Miho sedang menyeduh kopi, ia melihat seorang perawat yang masuk ke dalam ruang pasien. Perlahan Miho mengendap-endap untuk memergoki apa yang perawat tersebut lakukan. Dan saat Miho melihat aksi tersebut, ternyata perawat itu sedang mengambil darah dari salah satu pasien. Padahal ketika Miho memeriksa daftar tes, tak ada tes darah malam itu. Akhirnya karena merasa curiga, Miho memutuskan untuk mengikuti kemanapun perawat itu pergi yang mengarah ke gedung uji klinis rumah sakit. Saat itu sebenarnya Miho bisa saja memergoki perawat tersebut, tetapi ia khawatir perawat akan menyadari keberadaannya sehingga Miho memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Saat sedang bersembunyi, saklar lampu tiba-tiba menyala dan rupanya itu dilakukan oleh direktur rumah sakit yaitu Jung Hae. Ia meminta Miho untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Karena takut, Miho akhirnya berpura-pura mengambil kapas serta alkohol agar Jung Hae bisa memakluminya. Tetapi ternyata Jung Hae tahu apa yang Miho lakukan. Miho mencoba melakukan pembenaran dengan meminta petugas untuk memeriksa CCTV karena ia yakin ada perawat lain yang masuk bersamanya. Sayangnya, petugas keamanan meyakinkan Jung Hae jika tak ada perawat lain selain Miho yang masuk ke dalam gedung tersebut, sehingga Miho mendapatkan peringatan dari Jung Hae untuk tak melakukan hal tersebut lagi. Di dalam penjara, para tahanan VIP mulai ketar-ketir. Mereka meminta tolong kepada Gong Ji-hoon untuk membantu mereka keluar dari penjara, karena kini Park mulai menakuti mereka dengan segala aksinya. Mereka bahkan meminta Gong untuk memindahkan mereka ke lapas lain, atau meminta jaksa mengeluarkan surat pembebasan dengan dalih para tahanan VIP tersebut mengalami penyakit. Namun Gong tak bisa melakukan apa-apa, karena orang kepercayaan yang ia miliki hanya berada di penjara tersebut. Ketika sedang berjalan keluar dari penjara, ia bertemu dengan Park yang telah menunggunya untuk bertanya mengapa Gong mendatangi istrinya.
Park ingin tahu maksud dari Gong melakukan semua itu. Tetapi belum sempat Gong menjawab, ia mendapatkan telepon dari istrinya yang kedatangan bunga atas nama dari Gong sendiri. Gong mengaku itu bukanlah bunga darinya, terlebih bunga itu ternyata bunga pemakaman. Saat mendengar kata tersebut, mata Gong mulai tertuju kepada Park. Lalu Park tiba-tiba berdiri. Ia mengatakan dirinya telah mengirim bunga krisantemum berwarna putih sebanyak 34 tangkai, sama seperti usia dari istri Gong yang kini mencapai 34 tahun. Park hanya ingin memperingati Gong untuk tak main-main dengannya, dan apabila ia mengganggu Miho, maka Park akan memberikan hadiah paling mengerikan yang pernah ia terima. Setelah itu Park pergi begitu saja. Mendapat ancaman dari seorang napi membuat Gong benar-benar kesal. Kini ia memerintahkan kepala sipir Park untuk mencari orang yang bisa membunuhnya. Setelah Park mengancam Gong, ia menghampiri ketua yang sedang melakukan olahraga. Park meminta izin untuk berbicara serius dengannya berdua. Akhirnya ketua Yang meminta semua anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan ruangan. Kemudian Park bertanya apa yang para VIP berikan kepadanya sehingga ketua Yang mau menjadi budak mereka. Ketua Yang tahu maksud dari Park, sehingga sebelum Park menjelaskan semuanya, ketua Yang menolak terlebih dahulu sogokan yang akan Park berikan kepadanya. Tetapi ternyata Park tak ingin menyogoknya, melainkan ia ingin melakukan bisnis dengannya. Dan apa yang Park lakukan berhasil. Ia berhasil mengambil kepercayaan dari ketua Yang dengan cara menculik Dr. Han untuk menginterogasinya. Seperti apa yang Park dapatkan di hari pertama ketika ia tiba di penjara. Kini Park pun melakukan hal yang sama kepada Dr. Han. Ia tahu Dr. Han hanyalah seorang supir yang sama sekali tak membunuh Profesor So, sehingga ia ingin Dr. Han untuk mengakui pembunuhan tersebut di hadapan hakim. Awalnya Dr. Han tak mau mengakui perbuatannya, yang membuat Park kehabisan kesabaran dan meminta kepada anak buahnya untuk menggantung Dr. Han sama seperti apa yang pernah ia rasakan. Karena Park pernah merasakan seperti apa yang terikat seutas tali, ia membiarkan Dr. Han tak sadarkan diri hingga benar-benar mau melakukan sebuah kesepakatan dengannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Miho yang bertemu dengan wali kota Choi setelah ia meminta untuk bertemu di sebuah pabrik. Wali kota Choi menjelaskan jika ketika dirinya masih kecil, ayahnya memiliki pabrik pewarna. Suatu hari seorang reporter mengabarkan kabar buruk dan memfitnah ayahnya jika pabrik yang ia jalani membuang limbah beracun secara ilegal. Hal tersebut membuat pabrik ayahnya bangkrut dan ayahnya dipenjara. Wali kota Choi yang perlahan tumbuh dewasa mulai menjadi seorang pengacara bagi ayahnya. Tetapi semua fakta mulai terungkap jika ternyata memang benar ayahnya membuang limbah beracun tersebut. Hal yang ingin wali kota tegaskan dan tekankan adalah ia ingin Miho tahu jika suaminya benar-benar seorang Big Mouse. Ia meyakinkan semua itu setelah wali kota Choi melihat berbagai insiden mengerikan yang bukanlah suatu kebetulan. Namun meskipun begitu, Miho tak mau mempercayai perkataan wali kota Choi karena ia tahu semua ini hanyalah sandiwara. Akhirnya Miho memutuskan untuk pergi meninggalkan wali kota Choi. Saat di tengah perjalanan pulang, Miho mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahu jika pihak rentenir baru saja mengkonfirmasi jika mereka telah menghapus hutang setelah Park membayar tunggakan sebesar 100 juta won secara tunai. Apa yang Miho dengar semakin membuatnya pusing karena ia tak menyangka jika ternyata suaminya adalah seorang Big Mouse, penipu ulung sekaligus kriminal yang paling dicari di negara Korea. Dan pembahasan mengenai Big Mouth episode kelima pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.